Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari program yang sudah kelompok kami buat, yaitu tiket pesawat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maharani dengan akhiran NIM 6080. Saya dari kelas B angkatan 2022. Di mana sebelumnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari folder-folder yang ada di sini. Pertama di APP. Kemudian HTTP, di mana yang pertama ini ada folder controller. Kemudian di sini ada alt, di mana ini itu untuk login dan ini untuk registernya. Dan fungsi folder ini digunakan untuk menyimpan controller yang bertanggung jawab menangani logika bisnis dari aplikasi. Controller adalah tempat di mana untuk mengatur request dari pengguna dan menghubungkan ke folder models dan juga view. Folder ini berperan menerima request dari routes dan mengelola data menggunakan model dan mengembalikan respon ke pengguna. Bisa berupa view atau data JSON atau API. Out ini atau login ini, di sini kita diminta untuk membuat email dan juga password. Kemudian jika tidak berhasil, maka dia akan error email atau password salah. Dan jika dia berhasil, maka kita akan masuk ke halaman dashboardnya. Kemudian jika kita menekan tombol logout, maka dia akan keluar. Kemudian di sini ada register, di mana ini kurang lebih sama seperti login tadi, di mana dia meminta untuk kita memasukkan nama, email, dan juga password. Kemudian kita masuk ke database folder migration, di mana migration ini, di sini kita ada create user table.php, di mana di sini ada create user table.php. Ini untuk membuat halaman login. Dan fungsi dari folder ini yaitu untuk menyimpan file migrasi yang mengelola struktur database seperti membuat tabel dan mengubah tabel. Nah, di sini juga kita membuat tabel yang bernama tabel user. Di sini ada ID, nama, email, dan juga password. Dan tipe datanya itu string. Kemudian untuk membuat password, kita memasukkan email dan juga tokennya. Selanjutnya di sini ada file routes. Kemudian di sini ada out.php. Ini tuh routing khusus halaman register dan login. Kemudian di sini ada route get, di mana ini berfungsi untuk mendefinisikan route untuk HTTP GET request. Kemudian ini yang akan dipanggil atau yang akan ditampilkan oleh route. Kemudian di sini ada folder resource, kemudian view, dan di sini ada welcome.blade.php. Di mana di sini itu merupakan halaman utamanya, dan di halaman utama ini kami memasukkan codingan CSS untuk memerintah tampilannya dan kami langsung menggabungkannya di dalam satu file. Kemudian nanti di halaman utama ini akan ada tulisan selamat datang. Kemudian ada tombol masuk dan juga tombol daftarnya. Kemudian di bagian atasnya ini ada login dan juga register, di mana di sini kami menggabungkan CSS-nya juga. Yang pertama ada login, di sini ada masuk, dan juga di sini di mana kita diminta untuk memasukkan email, kata sandi, dan juga ada tombol masuk.
Kemudian di sini ada register, di mana ini adalah halaman daftarnya. Di sini kami menggabungkan CSS-nya juga. Kemudian di H1-nya ini ada daftar, di mana kita diminta untuk memasukkan nama, email, kata sandi, dan jika kita sudah input kata sandi, kita diminta untuk mengkonfirmasi kata sandinya. Kemudian kita coba masuk di tampilan pertama, kita buka terminal dulu. Kita ketik PHP Artisan Search. Kemudian kita tekan di keyboard CTRL dan kita tekan HTTP-nya. Nah, ini merupakan halaman utama dari program kami. Kemudian kita melakukan daftar terlebih dahulu. Di sini kita masukkan nama. Kemudian di sini kita masukkan email. Kemudian di sini kata sandi. Kemudian kita konfirmasi kata sandi. Kemudian kita tekan daftar. Dan kita masuk ke halaman selanjutnya. Kita tekan masuk. Dan kita akan diarahkan ke halaman menu utama. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Malika Ramadhani dengan belakang NIM 75. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Maharani, di mana bagian saya adalah menjelaskan apa saja yang sudah dibuat untuk membuat tampilan website tiket pesawat. Nah, pertama di sini saya buat dashboardnya. Dashboardnya di sini di section dashboard, section kontennya tuh ada kelas selamat datang. Nah, di sini bagian tengah-tengahnya itu ada tulisan selamat datang, dan di pojok kanan atasnya itu ada tulisan masuk dan juga daftar. Nah, lanjut di bagian passenger atau penumpang, di index.php PHP-nya, teman-teman bisa lihat nih di kelasnya itu saya buat daftar penumpang. Lalu tambahannya itu ada tombol tambahkan penumpang dengan menggunakan BTN primary. Nah, di dalam tabelnya yang kami buat itu dalamnya ada ID, nama, nick, email, dan juga lainnya. Nah, lalu di create.php ini di dalam section kontennya, kelasnya itu saya tambahkan penumpang baru. Kita bisa menambahkan penumpang baru. Terus kita bisa tambahkan namanya, nicknya, emailnya, terus ada tombol simpan dan juga batalnya. Nah, di bagian penumpang pastinya kita buat edit nih. Editnya itu kita bisa mengubah penumpang mulai dari namanya, emailnya, lalu ada tombol perbaharui. Nah, lanjut di bagian penerbangan atau flight, di sini ada index.php. Di sini saya atur di bagian tengahnya tampilan tuh bertuliskan jadwal penerbangan. Nah, di dalam kelasnya itu ada tambahkan penerbangan. Ini tombolnya nih, tambahkan penerbangan. Nah, di dalam tabelnya itu kita bisa isi ID-nya, kode penerbangan, keberangkatan, tujuan. Misalnya kita keberangkatannya dari Samarinda menuju Berau. Nanti dia bakal muncul. Lalu tanggal keberangkatan kapan, waktunya kapan. Seperti itu. Lanjut di create.php itu ada kelas tambahkan penerbangan baru dengan menambahkan kode penerbangan dan lainnya hingga terus kalau sudah nanti di sini ada simpan penerbangan di kelas BTN sukses. Menggunakan BTN sukses maksudnya. Terus kita bisa edit juga diubah penerbangannya itu dari kodenya hingga waktunya tuh bisa diubah semuanya. Lalu di situ ada nanti muncul tombol perbarui penerbangan. Nah, lanjut di bagian pemesanan yaitu booking. Teman-teman bisa lihat di sini sama seperti
yang lain itu kami buat tabel juga, dimana isinya itu ada ID, penerbangan, penumpang, nomor tiket, dan juga harganya. Nah, kalau di bagian Akrit ini kita bisa memilih nantinya pas sudah melakukan pemesanan. Nanti di situ kita bisa pilih penerbangan, pilih penumpangnya siapa, nomor tiketnya berapa, dan kita terterakan nih kita dapat harga berapa. Lalu ada simpan di bagian BTN sukses, itu ada tombol simpan. Nah, kalau udah tahu bookingnya ini bagaimana, lanjut di CSS yang saya buat. Itu ada di bagian publik, terus di sini di style CSS. Di sini saya nggak bakal menjelaskan terlalu banyak karena udah kami atur, terutama dari bagian bodinya, navbarnya, terus warnanya. Di sini kami pilih warna pink sesuai apa yang kami mau. Terus untuk fontnya kita ukuran segini. Terus juga kita buat tabelnya itu seresponsif mungkin, berpindah itu tanpa error itu sudah kita atur di bagian sini. Nah, mungkin lanjut aja ke bagian tampilan. Di sini saya buat tampilannya itu yang pertama tadi sudah saya buat di sini tengah-tengah itu ada kata selamat datang kan. Nah, di bagian kanannya itu ada tombol masuk dan juga daftar. Misalnya teman-teman belum bisa masuk ya daftar dulu, ada emailnya dan lain-lainnya. Di sini saya sudah daftar jadi tinggal masuk aja. Di sini ada email saya dan kata sandinya, jadi tinggal masuk. Nah, terus di bagian sini udah muncul menu utamanya. Nah, terus di bagian penerbangan di sini udah tertera, di sini ada jadwal penerbangan. Terus kita bisa menambahkan nih agar tertera di bagian pemesanan nanti. Kita coba ditambahkan penerbangan. Misalnya penerbangannya itu 122, terus keberangkatannya misalnya dari Samarinda. Tujuannya itu misalnya ke Bali, terus kita tanggalnya itu misal tanggal 11, terus bulan 1 2000 bulan 1 bulan 1 2025. Terus waktu keberangkatannya misalnya jam 3 sore ya. Nah, terus kita simpan nih ntar. Sebelumnya nih ada nih ya tombol simpan penerbangan. Nah, lanjut kalau udah berhasil, di sini ada tambahkan penerbangan baru. Kita simpan ya. Nah, kita tambahkan penerbangan baru misalnya apa gitu kan. Ini kita bisa buat tambahkan lagi. Terus lanjut di bagian penumpang. Di sini ada daftar penumpang, kita tambahkan namanya, misalnya nama saya Suci. Terus nicknya misalnya 0909. Terus emailnya nih ada email saya. Terus kita simpan. Nah, ini bakal tertera di ini yang pertama sudah saya buat ya, namanya Maharani tadi. Jadi dia di ID-nya nomor 2. Nah, lanjut ini kita bisa aksinya tuh kita bisa ubah dan juga hapus. Misalnya kita hapus nih atau kita ubah tuh dia bisa. Lanjut di bagian pemesanan yang kita tambahkan dulu. Nih, kita pilih Samarinda Bali, terus penumpangnya Suci, nomor tiketnya misalnya 123, harganya misalnya 200. Terus kita simpan. Nah, dia bakal tertera ya teman-teman di sini. Nah, ini kenapa nomor 2? Karena yang pertama udah saya buat, belum saya hapus, makanya di sini terteranya nomor 2. Nah, kalau udah kita lanjut ke menu utama, ke penerbangan. Tadi kita bisa edit ya, kita bisa ngedit. Misalnya kita ubah di bagian waktu keberangkatan. Waktunya kita ubah misalnya jadi jam 5 sore. Nah, tuh dia berhasil teman-teman. Jadi waktu keberangkatannya itu jam 5. Nah, kalau ini yang pertama tadi, ini kita bisa hapus juga. Nih misalnya mau dihapus-hapus semuanya nih itu bisa juga. Tadi ini udah dihapus. Pemesanannya kita bisa hapus.
semuanya gitu. Jadi tanpa error gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di mana di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari API atau APA-nya. Pertama-tama, kita membuat controller APA-nya dulu. Di sini kita beri nama passenger controller dot PHP, di mana di sini kami akan menggunakan penumpang untuk melakukan APA-nya dan data yang akan ditampilkan yaitu JSON. Kemudian di sini kami menggunakan nama penumpang untuk memanggil APA-nya. Setelah membuat controller, kemudian kami membuat routes dari API-nya, di mana ini route yang sudah kami buat untuk tampilan API-nya. Di sini kita memanggil sesuai dengan nama penumpang. Nah, di sini sudah kita jalankan, maka API-nya yang sudah kita buat sudah bisa menampilkan API sebagai backend. Kemudian kita akan coba memanggil menggunakan nama penumpang. Nah, di sini dia sudah berupa API sebagai backend-nya. Kemudian kita akan menampilkan API sebagai front-end, di mana di sini kami juga sudah membuat folder yang berfungsi menampilkan API sebagai front-end-nya. Nah, di sini adalah folder yang sudah kami buat untuk menampilkan API sebagai front-end-nya. Di sini ada JavaScript-nya. Kemudian di mana ini menghubungkan folder yang kami buat dengan API yang sudah kami buat. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini itu sudah ada data API-nya dan kita sudah berhasil membuat API dengan front-end. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.